Ada kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kita akan perbarui informasi terkini terkait evakuasi korban pesawat ATR 42500 bersama dengan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Duyanto. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak. Ya. Pak Arif, kami ingin konfirmasi kembali Pak terkait dengan jumlah korban yang saat ini masih ada di Gunung Bulu Saraung. Ada berapa Pak? Saat ini yang tersisa ada 2 kantong korban yang sedang kita proses untuk evakuasi, dan hari ini saya selaku Komandan Satuan Tugas Udara untuk penyelamatan pencarian korban pesawat ATR ini pagi tadi sudah menerbangkan 2 sorti pesawat Karakal helikopter TNI Angkatan Udara yang membawa 2 kantong jenazah, kemudian 1 sorti pesawat Basarnas membawa 1 kantong jenazah, dan saat ini ada di belakang saya ini pesawat Karakal yang kedua membawa 2 kantong jenazah lagi, dan yang tersisa ada 2 kantong jenazah di bawah yang sedang di packing untuk segera kita jemput. Kebetulan yang saat ini kita didukung oleh cuaca yang bagus, beberapa hari ini yang tidak mendukung, dan hari ini kita didukung cuaca yang bagus dan angin di daerah pegunungan juga tidak terlalu kencang. Yang kebetulan di sorti pertama tadi saya langsung memimpin dalam evakuasi membawa 2 kantong jenazah. Demikian. Berarti 2 yang sudah diangkat ini adalah 2 yang sudah ada di puncak dari penemuan kemarin ya Pak ya? Iya, yang ada di puncak kemarin ada 5 sebetulnya, Bang. Jadi sudah kita ambil 5-5-nya. Yang pertama tadi 2 kantong jenazah diambil oleh pesawat heli Karakal TNI Angkatan Udara, kemudian sorti kedua diambil 1 pesawat Basarnas, 1 kantong jenazah, dan ini sorti ketiga yang di belakang kita ini, yaitu pesawat heli Karakal TNI Angkatan Udara membawa 2 kantong lagi. Dan saat ini ada 2 kantong jenazah yang sudah siap kita ambil, dan kita masuk window time 2 jam maksimal, kita harus segera bisa mengevakuasi karena pertumbuhan awan setelah itu akan menebal di sekitar lokasi. Demikian. Oke, berarti kalau untuk yang sudah berhasil dievakuasi Pak, ini langsung dibawa ke Makassar atau seperti apa Pak? Iya, saat ini yang dievakuasi kita transit dulu di Rumah Sakit Dodi TNI Angkatan Udara, kemudian dibawa berikutnya di Rumah Sakit Bayangkara di Dokes, Rumah Sakit Polda. Demikian. Baik. Hari ini ada 2 yang kemudian akan dievakuasi lagi dari dasar jurang seperti itu. Bagaimana Pak kemudian titiknya? Apakah sudah bisa dipastikan untuk dijangkau baik menggunakan darat maupun udara Pak? Sudah. Jadi kalau untuk pengambilan dari jalur darat sangat-sangat tidak efektif dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, 5-7 jam, sehingga kami putuskan berhenti di lereng di ketinggian sekitar 300 meter dari puncak, dan tadi kami jemput di situ ada 1 lokasi yang terbuka di lereng di tebing yang kemiringannya 90 derajat, sehingga itu membutuhkan skill yang tinggi bagi penerbang helikopter untuk bisa merapat sedekat-dekatnya oleh tebing dan kita bisa ambil jenazah itu. Yang kebetulan tadi saya memimpin sendiri, yang saat ini kita sudah mengambil 5 kantong jenazah yang tadi malam stay di situ, dan 2 kantong jenazah lagi siap kita jemput yang akan segera kita tindak lanjuti dengan penerbangan yang berikutnya. Semoga cuaca mendukung. Demikian. Untuk 2 jenazah yang hari ini masih akan mencoba dievakuasi Pak, jarak dari helikopter yang bisa mendarat dengan jenazah titiknya ada berapa meter Pak? Jadi yang jenazah ditemukan terbaru ini ada 2 kantong jenazah, jaraknya dengan 5 jenazah awal itu 50 meter, dan yang 1 kantong jenazah lagi itu jarak 100 meter. Sehingga 2 kantong jenazah ini dibawa melalui jalur darat merapat di penjemputan di helipad yang saat ini sudah kita tentukan di lereng yang safe untuk penjemputan melalui pesawat helikopter. Demikian. Untuk teknisnya seperti apa Pak untuk bisa sampai ke helikopter? Apakah mungkin diangkat menggunakan tali atau seperti apa Pak? Iya betul. Kita angkat, kita nurunkan tali dan keranjang di bawah, dan di bawah sudah siap untuk di packing dan diikat, sehingga kita tinggal menarik ke atas dan dibawa
segera melalui bagasi di helikopter, dan begitu kita tarik sekali kita langsung kembali mendarat, kemudian dijemput helikopter lainnya lagi menjemput lagi, sehingga teknisnya ada satu kali penarikan kita langsung mendarat untuk mempercepat supaya kantong jenazah ini segera ditindaklanjut ke Dokes Polda Sulsel. Demikian. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa saat ini cuaca di sana mendukung gitu ya Pak ya, tapi ada potensi kemudian cuaca bisa berubah gitu Pak ya, atau biasanya berapa lama cuaca di sana bisa berubah dari misalnya cerah menjadi kemudian turun hujan Pak? Betul, dari pagi tadi pukul 6.30 kita sudah melaksanakan briefing penerbangan, dan informasi paparan yang disampaikan oleh BMKG melalui kami bahwa pertumbuhan awan pukul 11 ke bawah masih memungkinkan untuk kita melakukan penerbangan, dan nanti setelah di atas pukul 11 pertumbuhan awan akan semakin cepat. Dan kita tahu karakteristik cuaca di Sulawesi Selatan di Makassar ini sangat-sangat khusus. Cuaca datang, cuaca cerah dengan cuaca buruk tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang, berubahnya sangat cepat sekali. Itulah window time saat ini yang kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa secepat-cepatnya mengambil kantong jenazah yang tersisa. Demikian. Perkiraan untuk helikopter ini tiba di titik pendaratan itu Pak, apakah bisa dilakukan dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu singkat atau seperti apa Pak? Masih menunggu apa Pak? Dalam waktu singkat ini. Jadi sekarang ini sudah persiapan untuk helikopter berikutnya untuk menjemput paket yang 2 yang tersisa apabila di bawah sudah siap di packing. Jadi 2 kantong jenazah lagi apabila sudah siap kita langsung terbang, dan tidak lama, hanya 7 menit menuju lokasi. Kita melihat situasi angin, kemudian tebing, situasi kemudian pattern sekali, hover, helikopter mengangkat jenazah, apabila bisa diangkat langsung kembali mendarat di Lanut Sultan Hasanuddin. Oke, berarti dari titik ini sampai dengan titik pendaratan hanya 7 menitan ya Pak ya untuk durasi penerbangannya ya Pak ya. Kemudian terkait dengan jumlah personil Pak yang dikerahkan untuk hari ini, terutama untuk evakuasi 2 jenazah yang masih ada di sana, ada berapa Pak? Untuk yang dikerahkan yaitu hanya 1 setting crew saja, jumlah 7 orang, dan beserta tim yang mengevakuasi dari Pasgat ada 3 orang. Demikian. Baik. Kemudian ini Pak, tentunya cuaca saat ini masih dalam keadaan mendukung seperti itu. Apakah kemudian ada skenario misalnya ternyata di tengah proses evakuasi ataupun di tengah proses perjalanan cuaca tiba-tiba berubah, apakah ada skenario ataupun plan B untuk evakuasi 2 jenazah ini Pak? Untuk plan B saat ini kita masih mencari tempat pendaratan yang lebih lebar, lebih terbuka lagi apabila nanti tiba-tiba cuaca akan memburuk, dan kemungkinan akan kita menuju ke pos di atas untuk nanti kita jemput menunggu cuaca bisa mendukung. Demikian. Baik. Namun saat ini kita masih memanfaatkan cuaca yang insya Allah alhamdulillah didukung oleh seluruh masyarakat, bahwa saat ini 2 jam ke depan saya yakin ini masih bisa bertahan, dan 2 jam waktu window time inilah akan kita gunakan semaksimal mungkin segera terbang dan menjemput 2 kantong jenazah yang tersisa. Demikian. Ya, kita harapkan semoga cuacanya mendukung Pak untuk beberapa saat ke depan sampai evakuasi bisa berhasil dilakukan. Kemudian kami ingin konfirmasi kembali Pak untuk pengangkatan jenazah ini dari titik penemuan jenazah kemudian sampai nanti ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ini ada berapa titik yang kemudian harus dilalui oleh helikopter maupun petugas Pak? Hanya 1 titik, yaitu setelah mendarat di Lanut Sultan Hasanuddin segera kita arahkan di rumah sakit Polda Metro Jaya untuk DVI dilaksanakan di Bidokes. Demikian prosedurnya, demikian. Oke, baik Pak Arief. Kemudian kami ingin mohon maaf ini menanyakan bagaimana dengan kondisi 2 kantong jenazah ini, apakah sekiranya nanti bisa diidentifikasi dengan baik ataukah membutuhkan effort lebih Pak? Saya yakin membutuhkan effort yang lebih, dan itu profesionalitas para nanti dokter yang bertugas di DVI, di rumah sakit. Pak Arief? Ya.
Kami mengalami kendala koneksi, saudara. Disampaikan tadi oleh Danlanut Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwianto, bahwa 2 jenazah dari korban pesawat ATR 42500 ini sebelumnya sudah dievakuasi, yang dari 6 yang ditemukan kemarin, namun saat ini yang difokuskan adalah 2 jenazah lainnya yang masih berada di titik penemuan di dasar jurang. Kami coba kembali sapa Pak Arief, bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, baik. Ya. Bisa. Baik. Pak Arief, Ya. Untuk titik 2 jenazah yang akan dievakuasi ini, Pak, di sekitar lokasi apakah juga ditemukan misalnya puing-puing ataupun barang-barang pribadi yang dimiliki oleh korban yang sekiranya bisa membantu proses identifikasi? Untuk saat ini ada barang-barang spare part pesawat kecil-kecil dan beberapa barang pribadi yang nanti akan langsung kami serahkan ke yang berwenang untuk dianalisis di sekitar jenazah, tidak jauh dari itu. Dan ketinggiannya dari sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Sarong. Demikian. 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Kemudian, Pak, ini kan semua jenazah sudah ditemukan. Tinggal bagaimana mengevakuasi 2 jenazah terakhir yang ditemukan hari ini. Kemudian langkah selanjutnya, mungkin dari tim SAR gabungan setelah ini, Pak, apakah mungkin juga masih akan mengevakuasi ataupun mencari yang lainnya, Pak? Mencari barang-barang? Ataupun serpihan? Jadi sesuai prosedur Basarnas yang tadi disampaikan oleh Kabasarnas bahwa evakuasi ini dilaksanakan, operasi ini dilaksanakan dalam waktu 7 hari dan nanti akan dievaluasi setelah selesai hari terakhir hari ini. Dievaluasi kemungkinan yang akan terjadi dan nanti hasil tersebut kewenangan dari Kepala Basarnas. Demikian. Baik. Dilanjutkan atau dihentikan itu menunggu evaluasi nanti malam terakhir dari hasil yang kita laksanakan hari ini semaksimal mungkin. Demikian. Baik, tentunya korban semua sudah ditemukan, black box juga sudah ditemukan. Kalau dari tim SAR gabungan sendiri, Pak, yang kemudian sekiranya masih perlu untuk bisa dicari ataupun diselidiki, apa, Pak, yang kemudian jadi fokus dari tim SAR gabungan saat ini? Untuk operasi pencarian ini adalah yang utama korban. Jadi yang saya ulangi lagi, yang utama adalah pencarian korban. Untuk yang selain itu adalah yang nomor 2. Jadi intinya adalah korban. Begitu nanti dievaluasi, dianalisis oleh Basarnas sesuai prosedur, sesuai undang-undang, sesuai aturan yang berlaku, seperti apa menyangkut hasil dari penemuan pencarian korban saat ini, itulah yang nanti akan diberikan, diputuskan, dievaluasi, dihentikan atau dilanjutkan. Bukan operasi pencarian maupun evakuasi, ada juga di sana peran relawan dan juga warga lokal. Seperti apa kemudian peran dari relawan maupun warga lokal dalam proses pencarian maupun evakuasi selama beberapa hari kebelakang ini, Pak? Justru peran relawan dan warga lokal itu sangat-sangat berperan, terutama ada pencari madu. Jadi pencari madu berjumlah 18 orang itulah kita mendapatkan jalan-jalan setapak. Jadi jalan-jalan pendekat, jalan-jalan menuju lereng-lereng tebing yang saat ini orang awam tidak pernah tahu itu jalan yang menunjukkan beberapa hari ini dengan kita menemukan penemuan-penemuan itu adalah bantuan dari beliau-beliau dan kita ucapkan terima kasih, salut terhadap beliau-beliau itu. Demikian. Terus bagaimana kemudian dengan kondisi para relawan maupun juga tim SAR gabungan yang ikut operasi, Pak? Saat ini semuanya dalam keadaan sehat atau seperti apa, Pak? Ada yang membutuhkan mungkin perhatian untuk masalah kesehatan atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah, kalau kami mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan, mereka semangat dengan dari awal mempunyai visi membantu dalam aspek kemanusiaan dan saat ini sehat walafiat atas dukungan masyarakat Indonesia seluruhnya dan semangat masih dipegang untuk saat ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal membantu korban-korban. Demikian. Baik, kita doakan bersama-sama, Pak, semoga hari ini juga operasi yang dilakukan untuk mengevakuasi 2 jenazah yang tersisa ini bisa segera berjalan dengan lancar. Cuaca juga semoga mendukung semuanya. Semua tim SAR gabungan juga diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih
Pak Baik. Marsma TNI Arifaini Nur Dwiwanto, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi, Pak Arif.